Itu sudah dibawa ke pengadilan. Sesudah kalah wali kota, mereka bawa kasus ini ke pengadilan. Lalu pengadilan putuskan ditolak, tidak sampai ke pengadilan. Tapi ditolak oleh pengadilan karena tidak relevan. Kasusnya irrelevan, maka tidak diperiksa lagi. Saya duga itu akan dikatakan besok. Oleh karena itu barangkali kita perlu tahu informasi ini supaya kita bisa mengcounter besok di pertemuan diaspora. Saya akan minta hari ini untuk kawan-kawan di GKI Yasmin untuk mengirimkan kasus kronologinya tentang itu sampai penjelasan tentang pemalsuan tanda tangan ini. Saya kira kita harus berterima kasih kepada internet ini bahwa kita bisa dapat, kita minta sekarang besok juga bisa datang. Entah kenapa saya luput membawa itu, tapi saya kira itu perlu. Nah, HKBP Philadelphia kasusnya adalah mereka mempunyai tanah dari pagar, tembok di pagar, ada gerbangnya, tapi mereka baru mau membangun gedung gereja. Mereka urus izin. Mereka bangun dulu di situ semacam bedeng, tempat ibadah sementara mengurus izin. 60 orang izin sudah ada, ini sudah ada, rekomendasi FKUB sudah ada. Lalu dibawa ke kantor bupati untuk minta izin. Sesudah dibawa kan bupati tidak ganti mengeluarkan izin, bupati memerintahkan Satpol Pamong Praja untuk menyegel gereja itu atas desakan beberapa kelompok masyarakat yang kita nggak tahu datang dari mana. Lalu jemaat ini tidak mau ribut, mereka ajukan ke pengadilan. Pengadilan putuskan, perintahkan bupati untuk keluarkan izin. Betul mereka belum punya izin, tapi dalam proses pengizinan dan pengadilan sudah putuskan, perintahkan bupati untuk urus izin. Logika hukumnya mereka sebetulnya sudah bisa mulai pembangunan. Tapi ini pun tidak bisa, mereka digembok, itu disegel, tidak boleh masuk ke pekarangan. Sehingga mereka mengorganisir ibadah di pinggir jalan. Tapi itu pun tidak bisa. GKI Yasmin juga mengorganisir ibadah di trotoar, lama-lama tidak bisa. Akhirnya apa yang terjadi sekarang, kedua jemaat ini, GKI Yasmin dan Philadelphia ini, tiap sekali 2 minggu menyelenggarakan ibadah di depan istana. Sekarang tiap 2 minggu sekali mengadakan ibadah di depan. Hari Minggu yang lalu PGI kebetulan kedatangan tamu Sekretaris Jenderal dari Dewan Gereja Sedunia datang ke Indonesia dan kami ajak dia ikut dalam ibadah di depan istana itu. Ini memang menimbulkan kemarahan tertentu dari negara, tapi ya kita harus katakan. Nah, yang kelima kasus yang kita hadapi adalah berkembangnya sekarang apa yang kita sebut dengan Islam radikalisme, Islam radikal. Ada sebuah buku, Ilusi Negara Islam, yang cukup prestisius. Buku ini cukup bisa dipercaya. Tidak diterbitkan, tapi tidak dijual di toko buku, karena tidak ada satupun toko buku, termasuk Gramedia, yang berani menjual buku ini, karena semua toko buku sudah diancam siapa yang menjual buku ini akan dibakar oleh kelompok Muslim radikal. Jadi buku ini tidak dijual di toko buku, tapi dengan sudah cetakan ketiga sekarang selalu habis terjual dari mulut ke mulut. Dan karena tidak bisa dijual di toko buku, akhirnya kami minta supaya ini bisa dibuat dalam soft copy. Dan soft copy-nya saya copy, saya tinggal juga. Nanti Anda yang berminat bisa miliki. Kami sekarang sedang menerjemahkan buku ini supaya bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Buku ini mengeluarkan hasil penelitian tentang munculnya radikalisme di Indonesia. Yang pertama dikatakan, Islam di Indonesia itu untuk kurun waktu yang cukup lama sangat toleran. Dia mengakomodasi budaya lokal, bisa hidup berdampingan dengan semua agama. Tapi 15 atau 18 tahun terakhir ini datanglah pengaruh dari luar, dari Hizbut Tahrir Internasional yang berpusat di London, Wahabi yang berpusat di Saudi Arabia, dan Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Mesir. Mereka ini masuk ke Indonesia, mencoba mempengaruhi Muslim di Indonesia menjadi Muslim radikal, menjadi Muslim sama seperti di Pakistan, Afghanistan, dan di Arab. Itu yang sekarang sedang mau rubah. Mereka sekarang menginfiltrasi ke Nahdlatul Ulama, ke Muhammadiyah, ke partai politik, ke parlemen, ke akademisi, ke pemerintahan, dan mereka sekarang ada di mana-mana. Kelompok ini kecil, sangat kecil, tapi sangat militan. Dan ada di mana-mana sekarang, termasuk inner groupnya Presiden SBY. Langkah strategis yang paling mereka ambil sekarang adalah menguasai masjid-masjid di Jakarta dan Jawa Barat.
Hampir semua sekarang masjid-masjid di Jakarta dan Jawa Barat yang milik NU dan Muhammadiyah tidak lagi mampu dikuasai oleh NU dan Muhammadiyah, tapi para katib-katibnya, para pengkhotbah di situ sekarang sudah dari kelompok ini. Tujuan mereka adalah mendiskreditkan Pancasila. Bahwa Pancasila itu tidak suitable buat Indonesia. Yang pas buat Indonesia adalah syariah Islam. Sederhana saja, mereka katakan sudah 60 tahun Indonesia menggunakan Pancasila, yang terjadi adalah kemiskinan di Indonesia. Yang terjadi adalah korupsi di Indonesia. Yang terjadi adalah kebrengsekan di mana-mana. Jadi Pancasila tidak menjadi solusi buat Indonesia. Solusi adalah syariah Islam. Saya tadi cerita kepada kawan-kawan, dia kasih contoh begini. Maling ayam, ayamnya cuma 15.000 harganya. Kalau maling ayam ditangkap, dia dibawa ke pengadilan, biaya pengadilan bisa habis sampai 500.000. Lalu dia dihukum 3 bulan, biaya hidup dia di penjara, makan pagi, siang, dan malam selama 3 bulan, sekian. Maka untuk biaya 15.000 yang dia curi, negara harus mengeluarkan uang sekitar 750.000 biaya untuk ini. Ya harus begitu menurut kita. Tapi menurut Islam, maling ayam potong tangan selesai persoalan. Tamat, gak ada biaya, gak pusing kita. Nah maka buat Anda di Amerika yang sudah menikmati hukum dan demokrasi, it's crazy ini. Tapi buat orang-orang Indonesia yang Muslim mengatakan harus mengatakan hukum Allah, dan ini praktis, orang yang tak berpendidikan tanpa harapan dengan masa depan di pedesaan, di kota-kota banyak orang-orang yang di slum area itu, oh ini hal yang sangat masuk akal. Maka ini sekarang didukung. Maka sekarang ini 151 sudah sekarang kabupaten di Indonesia yang sudah menerapkan unsur-unsur syariah Islam. Selain Aceh. Aceh secara provinsi sudah. Secara provinsi. Tapi kabupaten-kabupaten di daerah lain sudah mulai menerapkan ini. Medan bahkan sudah mulai menggodok di DPRD sekarang beberapa perda yang bernuansa syariah. Ya, Kota Medan. Ya, sampai sekarang baru perda-perda syariah belum sampai ke sana. Tetapi bukankah perber itu juga ada unsur syariahnya di sana? Kenapa harus membangun gereja harus izin FKUB, harus izin 60 orang? Kalau mau membangun gereja, kita setuju. IMB harus ada, izin mendirikan bangunan harus ada. Tapi kan mestinya syaratnya adalah persoalan teknis. Harus analisa dampak lingkungan harus ada. Tidak mengganggu suara, tidak mengganggu sekitar. Parkir harus tersedia, syaratnya mesti itu. Bukan soal si muslim harus setuju atau sini harus setuju. Kalau ini kan udah tanpa disadari ini udah unsur-unsur syariah, Bapak. Jadi memang udah unsur-unsur syariah. Undang-undang perkawinan kita sekarang syarat dengan syariah, undang-undang perkawinan secara nasional. Ya tahun 71. Undang-undang nomor 1 tahun 71. Ya, nomor 1 tahun 74, Undang-Undang Perkawinan. Ya, tahun 74. Udah secara nasional undang-undang syariah sudah banyak, Pak. 1 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang tentang halal, Undang-Undang tentang zakat. Cukup banyak sekarang undang-undang nasional yang unsur syariah. Jadi banyak itu. Jadi syarat tujuannya adalah mendiskreditkan Pancasila, bahwa Pancasila tidak menyelesaikan masalah di Indonesia. Maka solusinya kenapa tidak kita coba syariah? Lihat aja tumbuhnya sekarang bank syariah di Indonesia. Tidak ada bank negara di Indonesia sekarang, BRI, BNI dan yang lain-lain itu, Bank Mandiri, yang tidak punya bank syariah. Ada unsur bank syariahnya. Nah, ini yang sedang sekarang. Jangan heran di beberapa daerah sekarang Ramadan itu tidak boleh buka restoran di beberapa daerah pada bulan Ramadan. Ya, tidak boleh buka restoran. Beberapa daerah sekarang unsur tidak boleh tamat SD tanpa baca Quran, tamat Al-Quran. Beberapa daerah sekarang tidak boleh dikawinkan tanpa mengucapkan 2 kali 5 syahadat. Banyak persyaratan. Beberapa daerah sekarang tidak boleh ke sekolah tanpa menggunakan jilbab. Termasuk orang Kristen harus pakai jilbab. Sumatera Barat misalnya. Ini
Nah, apa yang terjadi dengan radikalisme? Saya mau menunjukkan angka-angka sekarang. Kompas misalnya tahun 2008 mengeluarkan sebuah editorial yang mengulas tentang hasil dari sebuah penelitian di 5 universitas bergengsi di Indonesia. UI, ITB, UGM, Airlangga, dan Brawijaya. Ini universitas-universitas yang bergengsi tanpa mengabaikan universitas yang lain. USU juga bagus, Pajajaran juga bagus. Tapi yang 5 ini mau kebetulan yang diteliti. Teknokrat di Indonesia kan produk-produk mereka ini antara lain. Hasilnya ini. 80% dari student lebih suka syariat Islam ketimbang Pancasila. Di tahun berapa ya? 2008. 2008. Research yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Jakarta. Ini Universitas Islam Negeri Jakarta, Syarif Hidayatullah. Ini universitas yang sangat moderat. Ini sangat-sangat moderat. Rektornya kalau Anda kenal Dr. Komarudin Hidayat. Ini sangat moderat, sangat nasionalis. Hasil penelitian mereka kepada guru-guru agama di Jakarta, di SMA di Jakarta. 52,4% dari guru-guru agama di Jakarta tidak setuju kalau orang di luar Islam menjadi pemimpin di tengah masyarakat. 63,6% tidak setuju kalau orang non-muslim menjadi kepala sekolah. 73% di antara mereka tidak setuju non-muslim membangun gereja, vihara atau apapun di sekitar mereka. Anda bisa bayangkan agama seperti apa yang diajarkan oleh guru-guru agama seperti ini. Agama seperti apa yang diajarkan. Ya. Gurunya aja udah begini. Ini yang terbaru tahun 2011. Oh, bukan yang terbaru sebetulnya, masih ada yang sesudah ini. Ini kepada guru, ini kepada siswa. Bersediakah Anda untuk melakukan kekerasan atas nama agama? On behalf itu maksud saya, OB itu on behalf. Anda bayangkan hampir 50% mengatakan bersedia pelajar. Bersediakah Anda, apakah setuju dengan tindakan yang dilakukan Amrosi, Nurdin Top, Bin Laden, dan apakah itu benar? 14,2% mengatakan benar. Dan sebagainya. Itu angka-angka ini juga cukup memprihatinkan. Ini Januari 2011. Angka ini pada penelitian yang saya tidak bawa angkanya, tapi hasil akhirnya saya bawa. Penelitian yang dilakukan oleh Wahid Institute tahun 2012. Yang di itu yang saya katakan 2011 Januari berakhir penelitian. Angka ini nambah penelitian akhir 2011. Angka ini nambah. Itu yang saya katakan. Saya belum sempat masukkan, tapi nanti penelitian dari Wahid Institute dan Setara Institute ada juga saya bawa, yang nanti akan saya tinggalkan, menunjukkan tren kenaikan angka ini. Nah, maka tidak usah heran kalau ada angka-angka penutupan gereja seperti ini. 2004 sampai 2007 itu 108 kasus, 108 kasus. 2008 sampai 2012 masih setengah tahun itu. Sudah 23. Ini adalah angka-angka yang kami advokasi. Artinya yang kami dampingi sekarang. Di luar ini masih banyak yang Nah itu dia. Saya tidak berani mengatakan angka itu karena saya tidak tahu persis. Saya tidak punya daftar gereja. Kalau ini daftar gerejanya yang saya sebut angka ini ada. Angka ini tidak angka yang tidak abstrak angka ini. Angka ini tidak abstrak. Tapi ada namanya, kasusnya bagaimana, tanggal berapa, di mana. Bisa dicek gitu. Dan data ini nanti saya tinggalkan buat panitia daftar ini semua. Dari yang 108 ini juga ada semua. Kalau angka yang disebutkan oleh Theophilus Bella itu jauh lebih besar. Andreas Harsono itu juga punya angka jauh lebih besar. Tapi karena tidak ada nama-nama gerejanya, saya tidak berani menyebutnya. Karena saya mau yang konkret. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau Dino Patijalal besok atau Menteri katakan hanya Yasmin dan Philadelphia, ini Pak, gereja ini konkret ini ada. Bisa dikatakan. Nah ini contoh-contoh
bagaimana kampanye anti kebencian dari kelompok-kelompok radikal ini. Misalnya ini, orang Kristen itu kumpul, gereja itu pusat apa, makar jahat Kristen Indonesia kalau Anda perhatikan. Ini majalah dan flyer-flyer yang mereka edarkan. Lokasi tempat ibadah, beribadahlah di tempat yang semestinya. Jadi tempat yang semestinya mereka yang ngatur. Tidak boleh di sini gitu. Nah, biasanya mereka bikin seperti ini, temu, bisa nggak dibaca yang paling kanan? Temu pembaca tabloid suara Islam, strategi hadapi kristenisasi. Model-model begini, dengan menyebutkan pembaca. Jadi mereka biasanya undang tablik akbar, tapi sesudah tablik akbar ini, mereka rame-rame mendatangi sebuah gereja dan memaksa gereja itu ditutup. Modelnya begitu. Bukan hanya orang Kristen, Anda bayangkan Syiah pun di Indonesia dianggap juga musuh. Bukan Islam. Dan Menteri Agama, Surya Dharma Ali, masa Menteri Agama itu katakan Syiah itu bukan Islam? Ya, nah, makanya. Pokoknya Islam di Indonesia hanya Islam mainstream, Sunni, Al-Was, apa? Sunni Al-Wasliyah gitu. Ya. Hanya Sunni yang benar. Ya, Muhammadiyah, NU itu masuk Sunni semua. Jadi mazhab dalam di Islam itu kan ada dua, Sunni dan Sunni. Sunni dan Syiah. Syiah itu Iran yang sekarang itu Syiah. Nah, Syiah. Lalu Sunni. Perbedaannya sebenarnya lebih ke bahwa Syiah mengakui bahwa keturunan Muhammad dan apa semua ada ke mereka. Nah, hal yang menggembirakan buat kita di Indonesia adalah bahwa masih ada kelompok-kelompok moderat yang dipelopori oleh jaringan Islam liberal, termasuk UIN Syarif Hidayatullah yang saya sebut tadi di Jakarta. Tetapi mereka katakan ada pemurtatan di IAIN. Jadi mereka sebutkan IAIN itu UIN yang sekarang, Syarif Hidayat, Institut Agama Islam Negeri. Sekarang sudah berubah menjadi Universitas Islam Negeri UIN Hidayatullah. Jadi mereka sebutkan karena di UIN itu diterapkan sekarang penafsiran Al-Quran secara modern dengan menggunakan hermeneutik, kritik teks dan historical interpretation. Itu mereka terapkan di sana. Tidak lagi menganggap Quran itu sebagai sesuatu yang turun dari surga, wahyu yang harus diaminkan demikian gitu. Tapi bisa di hermeneutik itu bisa digunakan dalam memahami Al-Quran. Tidak lagi membaca Alkitab secara letterlek gitu. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu mereka tuduh IAIN itu sumber pemurtatan di dalam Islam. Jaringan Islam liberal itu sempat di Indonesia Ulil yang menjadi pelopor dari jaringan Islam liberal ini, Ulil Abdallah Sarah, dia ini sempat disebutkan darahnya halal untuk dibunuh. Itu sebabnya Ulil sempat lari dan sekolah di Boston. Tapi dia tidak selesai, sesudah sekarang relatif Indonesia lebih aman, dia sudah kembali. Dan ini antara lain mereka melawan moderasi di Indonesia. Jadi dalam Islam demokrasi itu tidak sesuai dengan Islam. Jadi harus ikuti fatwa gitu. Tidak demokrasi fatwa. Maka orang pintar tolak demokrasi. Aslinya ini sebetulnya iklan jamu, orang pintar jamu tolak angin sebetulnya ini. Tapi mereka plesetkan menjadi orang pintar tolak demokrasi. Jadi dilarang belok kiri itu sekular, kita mesti belok kanan Islam. Yang model-model begini sekarang di Indonesia. Nah, terhadap gereja, misalnya Anda lihat ini, masyarakat Muslim Mustikasari menolak keras didirikannya gereja di wilayah Kelurahan Mustikasari. Spanduk-spanduk seperti ini banyak sekarang di Jakarta. Menolak keberadaan gereja di Gandaria City. Ya, pokoknya gereja apa aja dilarang, nggak peduli gereja apa di luar Islam. Nah, ini buat Advent mungkin relevan ya, yang berikut ini. Enggak, yang ini, yang Advent mungkin ini nggak apa-apa gitu ya. Isolasi yang suka makan babi, artinya pokoknya mestinya maksudnya itu Kristen, isolasi orang Kristen. Ini di Bogor
di jalan tol Bogor. 3 bulan ini bertahan. Apa ini? Ya. Besar. Ini 15 tahun terakhir ini, Pak. 15 tahun terakhir ini. Nah, Anda lihat ini misalnya ibadah yang dipimpin oleh pendeta Advent Nababan. Saya kira pendeta Rastol ini temannya pendeta Rastol ini. Ini adalah seorang tokoh dari radikal itu yang mengancam, dan saya suka sekali fotonya di internet ini ya. Saya suka sekali lihat gambar ini karena pendetanya senyum aja diancam. Luar biasa. Saya nggak mampu seperti ini. Benar. 2 kemungkinan saya di sini, atau saya lari ngiprit, saya kabur, atau mungkin saya akan mutung wajahnya gitu. Tapi dia dengan senyum. Ini adalah perayaan 1 Agustus, 1 Juni 2007. 1 Juni 2007 di Monas, perayaan Pancasila, di mana kami waktu itu sedang membuat perayaan Pancasila. Salah satu diantaranya adalah membela hak-hak orang Ahmadiyah. Tapi kami diserang habis-habisan di sini. Beberapa orang luka parah di sini. Diserang habis-habisan di sini. 1 Juni 2007. Ini adalah patung Buddha di Tanjung Balai yang sudah lama berdiri dan diminta diturunkan. Dan lihat tali itu udah mau digerek gitu. Di Purwakarta sekarang patung-patungnya Gatot Kaca, Arjuna itu dihancurkan karena patung itu dianggap membawa kejawen. Di Bekasi patung 3 Mojang Priangan yang menjadi lambang dari sebuah perumahan di sana sangat bagus. Patung itu patung seni, tidak ada hubungan dengan agama, tapi diminta dihancurkan karena katanya itu identik dengan Trinitas. Padahal si perupa ini orang Islam, nggak ada urusan dia dengan Trinitas. Tahu ya Trinitas? Nah, Tritunggal, Yesus, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Tapi ya dihancurkan. Nah ini adalah, saya nggak tega di flyer kita ini ada, di flyer yang dibuat oleh Pak Herman. Saya nggak tega membuat Pak Lukman yang bikinnya. Saya nggak tega lihat gambar itu Pak, jadi saya potong. Saya ambil dari Google. Ya, saya juga ini ambil dari Google, tapi saya potong. Kalau lihat Anda di flyer itu ada orang yang udah tergeletak, udah mayat, dicincang. Ya, Anda lihat di YouTube bisa dilihat, di YouTube proses itu bisa dilihat. Saya tidak tega untuk melihat, jadi saya potong. Anda lihat itu di YouTube bisa. Nah ini misalnya gambar-gambar seperti ini, bubarkan Ahmadiyah atau SBY turun. Mereka kalau tidak bubarkan Ahmadiyah katanya mereka akan untuk meminta SBY turun. Nah ini juga serius, ancaman yang cukup serius buat Indonesia sekarang. Ini adalah Menteri Agama kita, Surya Dharma Ali, dia ketua Partai Persatuan Pembangunan. Dia bukan ahli agama, dia tidak tahu menahu tentang agama, dia seorang politisi, dia menjadi Menteri Agama. Maka tidak heran dia bilang Syiah bukan agama Islam. Ahmadiyah bukan agama, dia harus dibubarkan dia bilang. Padahal Ahmadiyah itu sudah lama ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Dan Ahmadiyah itu banyak menyumbang Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh seorang Wage Rudolf Supratman yang adalah orang Ahmadiyah. Arif Rahman Hakim, saya kira temannya Pak Lukman ini, Arif Rahman Hakim ini orang Ahmadiyah. Arif Rahman Hakim itu pahlawan Tritura. Nah Ahmadiyah ini dia memberikan penghargaan kepada setiap bupati yang memproduksi hukum perda syariah. Apa hubungannya Menteri Agama dengan perda syariah? Artinya dia mendorong bupati-bupati supaya bikin perda syariah. Dia memberikan penghargaan. Ya. Tokoh-tokoh Aceh ya diam aja, karena Aceh juga sekarang sedang FPI mulai masuk ke sana. Jadi sekarang tokoh-tokoh Islam mengatakan, Johan Effendi misalnya mengatakan, Taufik Abdullah mengatakan, ini Menteri Agama ini tidak paham Islam. Akhirnya dia katakan, tapi dia nggak peduli. Sekarang ini sebetulnya SBY jelas tahu bahwa ini orang tidak memahami agama, tapi dia tidak bisa mengganti karena faktor-faktor politik.
ada ancaman-ancaman politik. Yang ditempuh oleh SBY adalah sekarang mengangkat wakil menteri agama namanya Nazaruddin Umar. Nazaruddin Umar ini seorang nasionalis, orang yang paham betul Islam, dia profesor, dia doktor. Dia adalah satu di antara 107 cendekiawan muslim yang menulis, yang menandatangani surat The Commonwealth yang ditujukan kepada Vatikan dan Dewan Gereja Sedunia. Dia sangat brilian, dia wakil menteri agama. COMMON Word, Anda bisa Google cari itu Commonwealth, itu sekarang gerakan yang sangat kuat dari dunia sekarang untuk membangun perdamaian Muslim Kristen di dunia. Dan Nazaruddin Umar ini satu di antara 107 cendekiawan dunia. Dia diangkat menjadi wakil menteri agama untuk menutupi kelemahan-kelemahan dari Surya Dharma ini. Tapi yang terjadi adalah sekarang ini ditekan habis oleh Surya Dharma Ali. Karena Surya Dharma Ali membuat Departemen Agama itu menjadi basisnya partai P3. Dan Nazaruddin ini mulai mengikis ini supaya Kementerian Agama itu menjadi benar-benar Kementerian Agama nasional gitu. Dia mulai teruskan itu. Dan sekarang yang terjadi ada dosa masa lampau, korupsi Quran masa lalu di Departemen Agama, dan dia sekarang diangkat ini oleh Menteri Agama soal korupsi Quran ini, dia dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap itu. Dia menjadi pimpinan proyek ketika itu. Dan kita di Jakarta memahami ini adalah salah satu cara untuk menyingkirkan Nazaruddin Umar dari Kementerian Agama. Jadi memang ini teman saya dalam arti mitra kerja, karena sebagai orang di PGI banyak berkomunikasi dengan beliau. Tapi kami dengan terpaksa jadi sangat bermusuhan dalam arti tertentu sekarang. Misalnya dia katakan pertumbuhan gereja di Indonesia jauh lebih pesat dibandingkan pertumbuhan masjid di Indonesia. Masjid bertumbuh 100% di Indonesia sekarang, gereja bertumbuh 300%. Itu benar, Pak? Itu benar. Jumlah gereja sekarang nambah 300%, jumlah masjid hanya 100%. Itu benar. Yang tidak diungkapkan oleh menteri ini, dan ini saya katakan di pers, di media TV saya katakan, di media, Bapak Menteri Agama ini memprovokasi keributan, saya katakan, dengan mengatakan itu. Sebab dia tidak mengatakan data yang sebenarnya. Betul bahwa jumlah gereja bertumbuh 300%, jumlah masjid bertumbuh 100%, tapi Pak Menteri Agama tidak katakan bahwa masjid itu tidak mengenal denominasi. Satu masjid itu berlaku buat semua umat Islam. Gereja tidak. Gereja berdiri HKBP di satu tempat. Orang-orang Advent kalau mau bergereja kan tidak mungkin ke HKBP. Dia harus bangun gerejanya. Jadi di semua wilayah bisa terjadi, di kelurahan ini Muslim mayoritas, tapi di situ cukup satu masjid, tapi gereja tidak cukup satu. Gereja bisa 10. Karena ada HKBP, ada Advent, ada Mormon, ada GKPI, ada GKP. Itu yang tidak dikatakan oleh Menteri Agama. Saya katakan di pers, Pak Menteri Agama, tolong Anda bijak memberi pernyataan. Dia tahu itu. Dia tahu, tapi dia mau cari simpati Muslim. Dan ini artinya kita berhadapan dengan trik-trik politik yang, dan saya kira ini juga akan diungkapkan nanti di diaspora. Oh, gereja di Indonesia bertumbuh 300%. Tapi tolong ingatkan, itu adalah konsekuensi logis dari orang Kristen yang denominasinya terlalu banyak. Dan itu juga memang kelemahan kita orang Kristen. Mestinya kita bersatulah. Advent, HKBP, apa sih bedanya, semua sama-sama percaya sama Yesus. Bahwa ada perbedaan satu-satu kecil, ya oke lah, satu gereja kita pakai rame-rame lah. Gantian kan bisa. Gantian bisa. Di Jakarta, Keramat Raya ada satu gereja digunakan oleh 3 gereja yang berbeda. GKP, Gemis, dan Gereja Pentakosta. Bergantian mereka pakai. Mestinya bisa. Bangun gereja 4 lantai. 1 lantai buat Advent, lantai 2 buat HKBP, lantai 3 buat GKP. Itu juga mestinya bisa. Ya, saya kira ke depan harus. Tapi kan gereja-gereja kita ini belum sungguh-sungguh gereja, Pak. Masih 50% gereja, 50%-nya lagi masih sosialisasi. Jadi faktor-faktor aku, gereja kami, tradisi kami masih ada. Nah, ini hanya tempo ya. Nah, ini radikalisme ini memang bertumbuh sangat cepat sekarang ini. Tapi radikalisme ini, fundamentalisme ini ada di Muslim, tapi ada juga di Kristen.
Jadi di Kristen juga fundamentalisme ini juga cukup konyol di Indonesia. Tadi saya baru cerita ke Pak Lukman juga tentang fundamentalisme. Ada penelitian yang dilakukan oleh Sidney Jones dari International Crisis Group. Salah satu penelitiannya adalah radikalisme penutupan gereja-gereja di Bekasi itu adalah reaksi terhadap gerakan fundamentalisme Kristen di Bekasi. Walaupun penelitian ini bisa diperdebatkan, tapi saya pikir ada benarnya. Dan karena itu orang Kristen di Indonesia juga mesti introspeksi. Terutama kelompok-kelompok fundamentalis radikal Kristen yang banyak disupport oleh Amerika dan Korea. Tujuannya misalnya memenangkan Indonesia tahun 2025. Maksudnya mengkristenkan Ya. Indonesia tahun 2025. Ya, pokoknya memenangkan. Ya, itu yang dipakai bahasa-bahasa memasukkan Yusuf, memasukkan Yusuf ke istana, artinya menjadi presiden. Ya, Yusuf bukan Yusuf dalam Alkitab bahwa Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir. Ya, jadi memasukkan Yusuf di istana, hal seperti itu. Makanya Yandi Uta Soid itu mau jadi presiden kan? Tapi ini kan semua istilah-istilah yang melukai buat teman-teman lain. Menurut saya nggak taktis gitu. Ini juga problem di Indonesia. Nah, kekacauan ini semua, radikalisme, fundamentalisme, pelanggaran hukum, itu kan sebetulnya juga kegagalan negara kan, menurut saya. Tapi kegagalan negara ini juga adalah kegagalan masyarakat. Dan kegagalan masyarakat tentu juga adalah termasuk kegagalan agama-agama membina umatnya. Agama ini baik Kristen maupun Islam. Gereja penuh, masjid penuh, tetapi pembunuhan jalan terus atas nama agama. Ini yang terjadi di Indonesia, dan oleh karena itu negara yang gagal menurut hemat saya adalah juga kegagalan agama-agama. Dan oleh karenanya ini tugas kami sekarang di Indonesia adalah membangun kerjasama antar pemimpin-pemimpin agama untuk kembali merevitalisasi peran agama di Indonesia, yang bukan untuk menimbulkan perpecahan dan konflik, tapi perdamaian. Kalau betul Kristen mengatakan kasih, kalau betul Islam mengatakan shalom, assalamualaikum, itu salam artinya, ya mari dong kita tunjukkan gitu. Itu mestinya. Nah, oleh karena itulah kami di PGI selalu mengatakan problem kita sebenarnya adalah bagaimana kita melihat tidak persoalan antara Kristen dan Islam atau Kristen melawan pemerintah. Tapi ini adalah proyek nasional kita. Proyek nasional itu apa? Nasionalisme, kemanusiaan, keadilan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Inilah yang menjadi proyek kita bersama, berhadapan dengan kelompok-kelompok ini yang tidak setuju dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini sebenarnya mengutip Anderson yang mengatakan common project. Berhadapan dengan orang-orang yang tidak setuju dengan common project itu. Dan ini yang sedang kita bangun di Indonesia. Oleh karena itu kerjasama dengan Muhammadiyah, dengan NU, dengan umat Kristen, dan lembaga-lembaga NGO dari beragam agama. Nah, ini yang kita hadapi sekarang, dan itu juga yang kita minta dengan kita di sini. Lobby internasional kita begitu. Kami melihat begini, absennya, tadi saya katakan absennya negara terhadap ini semua terlalu banyak faktor. Faktor pertama juga mungkin karena mereka sudah diinfiltrasi oleh radikalisme, tapi juga memang karena kepentingan-kepentingan politik para pemangku negara sekarang yang lebih melihat kepentingan kelompoknya, kepentingan partainya, dan tidak kepentingan orang banyak. Dan oleh karena itulah dibutuhkan lobby-lobby internasional agar negara-negara di dunia ini juga sekarang, termasuk United States misalnya, pemerintahnya, bagaimana ini juga mempush pemerintah Indonesia. Karena masalah hak asasi itu universal. Itu bukan hanya masalah orang Kristen di Indonesia, itu bukan hanya masalah orang Indonesia, tapi hak asasi manusia adalah masalah universal. Dan oleh karena itu hak asasi manusia di Indonesia bukan hanya kepentingan Indonesia, tapi kepentingan dunia, termasuk kepentingan pemerintah Amerika Serikat. Di sini saya kira pentingnya kita bagaimana mendorong pemerintah Amerika Serikat juga untuk bicara tentang hak asasi manusia, karena bagaimanapun kepentingan ekonomi, politik, dan apa semua itu tidak bisa lepas dari situ. Saya kira, saya sudah cukup panjang, sorry to take time. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk mengantar diskusi kita. Terima kasih.